kondisi yang potensi apa di Parit Baru, sekaligus apa yang menjadi masalah. Potensi ini kan perlu dikembangkan. Masalah-masalah itu kan perlu diselesaikan. Sudah berapa Pak? Hampir 200 gitu. Hampir 200. Ada limit pinjaman kan sampai 3 miliar tuh. Besar 6% per tahun. Berarti kalau kita ngambil 3M sebulannya sekitar. Parit Baru Podcast, here we go. Kopdes Merah Putih Desa Parit Baru Kabupaten Kuburaya. Kita sudah bersama ketuanya Bapak Musa S.A. Apa kabar Pak Musa? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Jadi hari ini kita akan diskusi terkait dengan Koperasi Desa Merah Putih ya Pak ya. Iya. Dan mungkin sebelum kita ngobrolin tentang Koperasi Desa Merah Putih, mungkin kita bisa sharing dulu. Mungkin bisa perkenalan Pak Musa ini backgroundnya dari mana sehingga konsennya nanti seperti apa. Masyarakat Parit Baru nanti bisa percaya dengan Koperasi Desa Merah Putih. Begitu Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Lutfi yang telah mengundang saya untuk mengisi podcast di Desa Parit Baru. Pertama, saya jelaskan terlebih dahulu profil saya. Kebetulan saya ini adalah lahir di Desa Tanjung Saleh. Tanjung Saleh. Iya, di Tanjung Saleh itu Kecamatan Sungai Katap, Kabupaten Kuburaya. Iya. Nah, kebetulan saya juga SD di 023 di Desa Tanjung Saleh. Kemudian SMP-nya saya di Pontianak Timur. Iya. Kemudian SMA-nya juga di Pontianak Timur, SMA Negeri 6. Nah, termasuk di perguruan tinggi STI Pontianak Timur. Jadi Pontianak Timur semua. Nah, saya menyelesaikan S1 saya itu tahun 2002. Oh, 2002. Iya, cukup lama kan. Nah, senior. Nah, kemudian setelah itu saya berkecimpung di berbagai organisasi. Nah, kemudian kalau untuk aktivitas keseharian, kebetulan kemarin saya itu adalah bagian dari keluarga besar penyelenggara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuburaya. Kebetulan diberi amanah untuk mengurus atau menjadi penyelenggara itu dari tahun 2014-2019 itu periode pertama. Oh, periode pertama. Iya. Masih zaman Jokowi JK ya Pak? Iya, Jokowi JK. Kemudian di tahun 2019-2024 saya PAW. Dapat PAW selama sekitar 7 bulan. Kebetulan menjabat sebagai ketua. Berarti udah banyak Pak ya track recordnya di dunia pemerintahan lah kurang lebih seperti itu Pak ya, dari segi di KPU juga ya, dan ilmu Bapak juga S1-nya ekonomi ya Pak. Ekonomi. Makanya insya Allah cocok dengan bidang koperasi ini karena nanti kita juga ngomongin ekonomi Pak ya. Nah, untuk Koperasi Desa Merah Putih itu sendiri Pak, saya dengar Parit Baru ini adalah desa pertama yang launching koperasi desanya se-Kabupaten Kuburaya. Benar itu Pak? Benar, kita itu kemarin Parit Baru itu kan membuka pendaftaran. Kebetulan saya mendaftar, kemudian dilakukan uji kompetensi kan. Kalau tidak salah itu pada tanggal 28 April 2025 saya ikut tes dengan beberapa kawan-kawan yang lain. Kalau tidak salah itu ada sekitar 23 orang. Ramai. Nah, dari 23 orang itu maka diseleksi dan 5 orang terpilih. Kemudian ditetapkan pada tanggal itu. Dan saya ditunjuk sebagai Ketua Koperasi Desa Merah Putih. Sejauh ini Pak, persiapan untuk Koperasi Desa Merah Putih itu udah sampai di mana Pak? Kan saya ngelihat di situ ada banyak ya Pak ya nanti pilihan bisnisnya. Kalau saya baca di Permendes atau Permenku itu ada kayak apotek, ada kayak pergundangan dan lain sebagainya. Ini persiapan Kopdes Parit Baru ini udah seperti apa Pak? Nah, kalau untuk persiapan Kopdes Parit Baru ini kan sebenarnya mengacu kepada Impres nomor 9 tahun 2025. Yang mana di dalam itu akan ada 6, tetapi tidak menutup kemungkinan kita itu kan bisa menambah KBLI baru gitu. Cuman pada saat ini kita masih konsentrasi kepada yang lebih prioritas. Artinya prioritas itu pertama kita melihat nih kan kondisi yang potensi apa di Parit Baru, sekaligus apa yang menjadi masalah. Karena kalau yang potensi ini kan perlu dikembangkan. Masalah-masalah itu kan perlu diselesaikan dan perlu diangkat menjadi sebuah potensi gitu.
Nah, oleh karena itu dengan jumlah penduduk yang banyak di Parit Baru ini kan kalau tidak salah itu ada 32.000 kan. Iya, 30. Nah, 27.000 itu mungkin yang sudah bisa memilih lah kan. Iya. Nah, ini kan potensi besar ketika memang Koperasi Desa Merah Putih Parit Baru ini untuk mengembangkan, terutama kita bagaimana nanti masyarakat Desa Parit Baru ini bisa menjadi anggota. Bayangkan ketika misalnya kita mampu untuk mendorong masyarakat berpartisipasi menjadi anggota koperasi, maka saya pikir apalagi di Parit Baru ini kan kemarin sudah kita sepakati simpanan pokoknya itu kan 50.000, simpanan wajib itu 25. Mengapa kita kecil simpanan pokok simpanan wajib? Ini kan kita supaya semuanya itu dapat berpartisipasi dan tidak memberatkan. Jadi tujuannya untuk meringankan ya Pak ya? Iya. Karena memang kan kalau simpanan pokok, simpanan wajib itu kan mesti sama dia, tidak boleh berbeda. Beda kalau misalnya simpanan sukarela gitu. Dan itu bisa kalau orang yang kaya ya silakan saja nabung gitu kan, sebesar-besarnya. Tetapi kan sebenarnya kita kecil itu untuk menjangkau dari 32.000 penduduk di Parit Baru ini biar semuanya itu terlibat. Berarti sekarang sudah rame Pak ya anggota Koperasi Merah Putihnya Pak ya? Alhamdulillah rame Pak. Sudah berapa Pak? Hampir 200 gitu. Hampir 200 Pak ya? 200. Oh, luar biasa. Nah, cuman nanti Pak saat berjalan Koperasi Desa Merah Putih itu kan ada pertama kan jalurnya ini Pak ya. Kita memberi pengajuan proposal ke Himbara begitu Pak ya. Nah, terus ada limit pinjaman kan sampai 3 miliar tuh. Nah, terus ada feedback atau hal yang harus dikembalikan kepada Himbara sebesar 6% per tahun. Berarti kalau kita ngambil 3M sebulannya sekitar 15 juta. Kalau ngambil 15 juta, 500 juta mungkin ya 2 juta atau 2,5 juta gitu. Itu kira-kira strategi apa Pak nanti yang bakal diterapkan sama Koperasi Desa Merah Putih untuk mencukupi tanggungan itu Pak? Ya, jadi kan kita sudah kita sepakati kemarin di pengurus bahwa untuk sementara dari pagu misal yang disiapkan itu 3 miliar itu mencoba itu mengajukan proyek proposal ke Bank Mandiri kemarin itu sekitar 500. 500 juta dulu. Itu sebagai stimulan lah kan, stimulan. Artinya kalau kita misalnya langsung ke 3 miliar kemudian nanti ekses nanti ini kan tidak, ini kan kesian. Gitu repot gitu untuk membalikan pinjaman itu. Maka kita bagi kemarin itu misal contoh 500 misalnya kan 100 kita mungkin nanti untuk gas misal itu kan KBLI gas itu, kemudian yang 100 lagi untuk unit simpan pinjam, 200 mungkin nanti sembako, kemudian yang 100 mungkin nanti kita operasional kan, operasional itu kan banyak gitu. Nah itu kemarin yang kita ajukan. Nah nanti kalau toh memang dalam proses berjalan itu bagus berkembang, mungkin kita kan ngajukan lagi. Gitu. Kan itu biasa di dalam proses menambah modal. Gitu kan. Berarti persiapan ini bisa dikatakan sudah hampir matang banget Pak ya untuk menyambut Koperasi Desa Merah Putih ini Pak ya. Insya Allah sudah matang. Berarti kita sudah jalan, anggota juga udah 200. Goalsnya ya membuka lapangan kerja sebanyak-banyak di Desa Parit Baru. Iya, itu pasti. Karena kan kalau misalnya KBL-nya banyak kan tidak mungkin pengurus yang mengerjakan kan? Betul. Mungkin pengurus itu bagian proses kebijakan, misalnya itu kan. Tapi nanti pengelolaan ini kan tentu merekrut misalnya dari masyarakat yang ada di Desa Parit Baru. Tentu ini kan kita melihat eksesnya dulu nih. Misalnya contoh membuka misalnya unit simpan pinjam. Ini kita butuhkan berapa dulu? Kan tidak bisa langsung misalnya banyak. Misalnya 2-3 orang misal itu kan minimal itu kan ada yang manajernya, misal itu kan ada yang administrasinya, ada yang misalnya nanti yang menjual jasa ke masyarakat untuk pelayanan segala macam. Itu kan juga butuh orang. Kan tidak mungkin bisa di-cover oleh pengurus. Kemudian di gas juga tentulah kita butuh orang gitu kan. Kemudian juga di sembako. Ini semuanya kita butuh orang. Butuh tenaga pengelola yang mungkin nanti bisa melibatkan masyarakat Desa Parit Baru gitu. Tetapi sampai hari ini kan sebenarnya kita ini belum bisa karena kita masih proses pengajuan gitu. Seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi saya rasa sudah sangat matang sekali ya Koperasi Desa Merah Putih Desa Parit Baru. Nah, terkait untuk persiapan nanti tentu butuh support dari masyarakat Desa Parit Baru. Mungkin dari Pak Musa
ada yang ingin disampaikan atau dipresentasikan kepada masyarakat Desa Pahit Baru sehingga nanti bisa mendukung secara maksimal apa yang sudah Pak Musa persiapkan ini untuk melanjutkan atau menjalankan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pahit Baru? Ya, saya pikir masyarakat Desa Pahit Baru cukup cerdas dan mesti kita sadari bersama bahwa koperasi ini sebenarnya adalah bisa kita kembangkan gitu. Tetapi itu berkembang bukan karena pengurus saja, tapi partisipasi dari anggota itu sangat peranan penting gitu. Penting karena apa? Karena misal contoh, simpan pokok, simpan wajib itu kan bagian dari modal nanti. Semakin banyak masyarakat yang berpartisipasi di Pahit Baru itu, maka modal kita semakin besar. Artinya bayangkan ketika misal Pahit Baru ini punya jumlah anggota misal sampai 10.000 kali 25, maka setiap bulan kita akan mendapatkan dana itu sekitar 250 juta. Artinya pihak ketiga itu mungkin tidak bisa kita gunakan. Lebih bagus kita menggunakan dana anggota saja. Itu satu dalam konteks bagaimana semangat masyarakat Pahit Baru itu untuk menabung. Artinya menyimpan simpanan pokoknya itu. Termasuklah mungkin nanti ada simpanan sukarelanya gitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, selain dia menjadi anggota, juga anggota inilah yang nanti berperan aktif juga. Misal contoh, ketika kita misalnya punya gas, maka ayo sama-sama kita gunakan fasilitas yang disediakan oleh pengurus ini, karena itu untuk anggota. Karena nanti ketika transaksi semakin banyak, maka ini kan keuntungan juga akan semakin banyak gitu. Artinya ini sebenarnya konsep tolong menolong, gotong royong kan, dari kita oleh kita untuk kita, gitu kan. Nah itu sebenarnya gitu. Nah artinya maka saya menghimbau kepada masyarakat Desa Pahit Baru, ayo kita sama-sama nih, bagaimana kita mengembangkan. Kalau hanya pengurus yang bersikeras, anggotanya tidak semangat, tidak termotivasi untuk mengembangkan, ya sulit juga kita nih kan. Betul. Karena dukungan terbesar itu adalah dari peran serta partisipasi anggota koperasi itu sendiri gitu. Artinya dari kita bersama ini bagaimana kita memajukan gitu. Insya Allah konsep kesejahteraan yang dibangun menjadi visi besar Pak Prabowo itu untuk mengangkat perekonomian, kesejahteraan, saya pikir bisa. Tetapi kuncinya adalah semangat, gotong royong, partisipasi, gotong royong, kerjasama dari seluruh anggota yang ada di Desa Pahit Baru. Oleh karena itu, maka saya berharap karena jumlah anggota kita juga hampir 200, saya meminta dan mendorong kepada masyarakat Desa Pahit Baru, terutama nanti kepada stakeholder juga ingin kita sosialisasikan lah bagaimana nanti bisa masyarakat ini bisa mempunyai trust gitu. Makanya kita membangun trust dulu nih, kepercayaan kepada masyarakat supaya masyarakat tuh paham, tahu sehingga dimengerti, kemudian dia ingin berpartisipasi untuk mengembangkan koperasi Desa Merah Putih yang ada di Pahit Baru. Luar biasa sekali teman-teman semua. Jadi teman-teman sekalian sudah melihat ketua Koperasi Desa Pahit Baru Merah Putih yang sudah mempersiapkan secara matang dan juga sudah mengumpulkan anggota yang hampir 200 ya Pak ya. Dan sekarang mungkin tinggal butuh dukungan dari teman-teman semuanya, dan tadi yang ditekankan sama Bapak adalah ayo kita gotong royong untuk meningkatkan perekonomian Indonesia dimulai dari desa, seperti itu Pak ya. Baik, mungkin itu yang bakal kita sharingkan tentang Koperasi Desa Merah Putih. Mungkin ada statement terakhir Pak untuk masyarakat atau siapapun, atau bahkan saran buat ketua-ketua Koperasi Desa Merah Putih se-Indonesia Pak. Jadi saya mengajak kepada seluruh warga masyarakat Desa Pahit Baru, ayo kita sama-sama. Ini program unggulan Bapak Presiden ya, Pak Prabowo. Jadi saya berharap kita semua berpartisipasi karena ini visi besar beliau, maka masyarakat harus menyambut ini secara baik karena kebaikan ini bukan hanya untuk presiden tetapi untuk kita masyarakat Desa Pahit Baru, Kecamatan Sungai Raya, kemudian Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan pada umumnya adalah untuk Indonesia dan kemajuan kita bersama sehingga Indonesia Emas tahun 2045 ini dapat kita capai dengan sukses. Oke teman-teman semuanya, mungkin sudah jelas sekali tentang Koperasi Desa Merah Putih di Desa Pahit Baru. Terakhir, thanks for watching and see you next video.